Selamat datang di channel Kata Baca. Di sini, kami merangkum buku-buku bermutu dalam sajian singkat, memberikan wawasan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca seluruh buku. Jika Anda mencari pintu masuk cepat ke dunia ide brilian, Kata Baca adalah jawabannya. Silakan like dan subscribe channel ini dan nikmati literasi tanpa batas bersama kami. Buku, Dilema Islam Dilema Demokrasi, karya Munim Asiri hadir sebagai kontribusi penting untuk memahami bagaimana Islam dan demokrasi dapat berinteraksi dan berpotensi saling melengkapi. Dengan latar belakang perdebatan panjang tentang apakah Islam dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, Siri menawarkan perspektif yang mendalam dan analitis, yang menggabungkan kajian teologis dengan analisis politik kontemporer. Buku ini mengeksplorasi 3 tema utama yang menjadi fondasi dalam memahami hubungan antara Islam dan demokrasi, keselarasan nilai-nilai, perbedaan konsep kepemimpinan, dan hak asasi manusia. Siri tidak hanya menyoroti tantangan yang muncul dari perbedaan-perbedaan ini, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kedua sistem ini dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam buku ini, Siri menekankan pentingnya dialog dan upaya kolaboratif antara pendukung Islam dan demokrasi untuk mengatasi perbedaan yang ada. Berikut adalah 3 tema utama yang dibahas dalam buku ini, yaitu 1. Keselarasan nilai-nilai. Siri menunjukkan bahwa pada dasarnya, nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan sudah ada dalam ajaran Islam. Namun, interpretasi dan penerapan nilai-nilai ini seringkali dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya yang berbeda. Ia mengajak pembaca untuk melihat bahwa dalam konteks modern, nilai-nilai ini dapat diinterpretasikan kembali untuk mendukung sistem demokratis. Contohnya, konsep syuro dalam Islam dapat dilihat sebagai bentuk awal dari prinsip-prinsip demokrasi. 2. Perbedaan konsep kepemimpinan. Dalam Islam tradisional, kepemimpinan seringkali dipahami sebagai kewenangan yang diberikan oleh Tuhan, yang mengarah pada struktur otoriter. Sementara itu, demokrasi menekankan kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Siri menyoroti pentingnya reformasi pemikiran dalam Islam untuk menerima konsep kepemimpinan yang lebih inklusif dan partisipatif. Ia juga menyarankan bahwa ulama dan pemimpin Muslim perlu mengambil peran aktif dalam mendorong reformasi ini. 3. Hak asasi manusia. Pandangan Islam tentang hak asasi manusia seringkali dipersepsikan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait dengan hak-hak individu. Siri mengakui adanya ketegangan ini, tetapi juga menekankan bahwa banyak ulama kontemporer yang bekerja untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan kontekstual dan ijtihad atau penafsiran hukum Islam yang progresif untuk menyesuaikan prinsip-prinsip Islam dengan tuntutan modern tentang hak asasi manusia. Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini, Siri menekankan pentingnya pendidikan dan dialog antar budaya. Ia mengusulkan beberapa strategi praktis, yaitu 1. Pendidikan. Meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokratis dalam pendidikan Islam dan sebaliknya. 2. Dialog antaragama. Menggalakkan dialog antaragama dan antar budaya untuk meningkatkan saling pengertian dan mengurangi prasangka. 3. Reformasi hukum. Mendorong reformasi hukum di negara-negara mayoritas Muslim untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi tanpa menghilangkan identitas religius mereka. Aplikasi praktis dan studi kasus. Dalam bagian terakhir dari Dilema Islam Dilema Demokrasi, Munim Asiri menekankan pentingnya melihat aplikasi praktis dari teori-teori yang telah dibahas. Dia menguraikan beberapa studi kasus dari berbagai negara Muslim untuk menunjukkan bagaimana Islam dan demokrasi dapat saling berinteraksi dalam konteks yang berbeda. 1. Indonesia. Indonesia sering dianggap sebagai contoh keberhasilan integrasi Islam dan demokrasi. Siri mengamati bagaimana negara ini menggabungkan sistem demokrasi dengan nilai-nilai Islam dalam struktur pemerintahannya. Meskipun ada tantangan, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas politik sambil menjaga identitas Islam yang kuat. 2. Turki.
Turki memberikan contoh lain dengan sejarah panjang transformasi dari Kesultanan Utsmaniyah ke Republik Sekuler di bawah Mustafa Kemal Atatürk, dan kemudian kembalinya elemen-elemen Islam ke dalam politik di era kontemporer. Siri mencatat dinamika antara sekularisme dan Islamisme dalam politik Turki sebagai contoh kompleksitas yang mungkin terjadi dalam hubungan ini. 3. Tunisia. Setelah Revolusi Arab Spring, Tunisia menjadi contoh unik di dunia Arab yang berhasil mengadopsi sistem demokrasi yang relatif stabil. Siri menyoroti bagaimana kompromi antara partai-partai politik yang berbeda ideologi, termasuk Partai Islam Ennahda, menciptakan lingkungan politik yang inklusif dan demokratis. Siri juga mengeksplorasi tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mengintegrasikan Islam dan demokrasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi radikalisasi, otoritarianisme, kurangnya pendidikan demokratis. Namun, Siri juga melihat berbagai peluang, yaitu reformasi pendidikan, dialog antar komunitas, peran ulama progresif. Siri menutup buku ini dengan pesan optimis bahwa meskipun ada perbedaan mendasar antara Islam dan demokrasi, keduanya dapat saling melengkapi dan bekerja sama menuju tujuan yang sama, yaitu keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Dia mendorong pembaca untuk terus mencari jalan tengah yang memungkinkan kedua sistem ini berfungsi bersama dengan harmonis. Buku Dilema Islam Dilema Demokrasi mengajak kita untuk tidak hanya memahami perbedaan, tetapi juga mencari cara-cara kreatif untuk menyatukan nilai-nilai positif dari kedua sistem ini. Buku ini menjadi bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang potensi dan tantangan dalam mengharmonisasikan Islam dengan demokrasi di dunia modern. Siri memberikan pandangan yang optimis bahwa meskipun ada tantangan besar, Islam dan demokrasi dapat menemukan titik temu dan bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan damai. Siri mendorong pembaca untuk tidak melihat perbedaan ini sebagai hambatan yang tak teratasi, tetapi sebagai peluang untuk inovasi dan kerjasama yang konstruktif. Buku ini memberikan kontribusi penting dalam diskusi tentang bagaimana agama dan politik dapat bersinergi dalam konteks dunia modern. Buku ini relevan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan siapa saja yang tertarik pada dinamika hubungan antara Islam dan demokrasi. Demikian tadi ringkasan buku Dilema Islam Dilema Demokrasi, karya Munim Asiri. Persembahan dari channel Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain, terima kasih.